Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dipertemukan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu ini, di mana malaikat sedang mendoakan ampunan untuk kita semua selama kita duduk di majelis ilmu. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Serta kita berharap pada Allah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah atau yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalil-dalil yang terakhir di bab yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasan keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa. Hadis ini atau lebih ke perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an masih tentang surat Al-An'am, ya. Ayat yang ke-151 sampai 153. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan asar atau penjelasan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qauluhu ta'ala." Surat Al-An'am ayat yang ke-153 sampai ayat 151 sampai 153. Barang siapa yang ingin melihat wasiat dari Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia menyelesaikan bacaan menyelesaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibaca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Masya Allah, jazakallahu khairan. Inilah surat Al-An'am ayat 191 yang kemarin ya pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 10 ya kemarin ya 10 wasiat atau yang diwajibkan oleh Allah terhadap kita semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Yang sekarang kita bahas tentang perkataan Ibnu Mas'ud. Sebelumnya kita mengenal dulu siapa Ibnu Mas'ud. Siapakah sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Ya. Kita sering mendengar namanya tapi kita tidak tahu siapa beliau sebenarnya. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Nama kunyah beliau yaitu Abu Abdurrahman. Nah ini ikhwan, perlu kita ketahui bahwa nama kunyah itu adalah sunnah, ya, sunnah Nabi Muhammad SAW, baik yang sudah menikah punya anak ataupun yang belum menikah bahkan yang belum punya anak. Apa itu kunyah? Yaitu nama anak kita yang pertama. Ya, misalnya nama anaknya yang pertama itu Muhammad. Jadi nama antum Abu Muhammad atau Ummu Muhammad yang artinya bapaknya. Abu artinya bapaknya, Muhammad berarti anaknya. Kalau Abi itu berarti bapak saya. Ya, kalau Umi artinya ibu saya. Kalau Ummu artinya ibunya. Ibunya Muhammad. Nah, di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mempunyai nama kunyah yaitu Abu Abdurrahman, ya. Beliau sering dinisbatkan ya dengan nama ibunya, binnya. Karena apa? Karena ayahnya mati ketika di zaman jahiliyah, sementara ibunya masih mendapati atau masih ketemu zaman-zaman keislaman, ya, dan dia masuk Islam, alhamdulillah. Oleh sebab itu sang ibu sering digelari dengan Ummu Abdu, yaitu ibunya seorang hamba, ya. Dan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan ibunya termasuk sabiquna awalun, yaitu orang-orang yang awal-awal masuk Islam, ya, sabiquna awalun, sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang pertama-tama mengenal dakwah Islam. Dan Ibnu Mas'ud beserta ibunya itu mengikuti 2 hijrah, ya. 2 hijrah, yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, dan yang kedua ke Madinah. Ini Masya Allah, sebuah keutamaan, ya. Dan beliau juga mengikuti perang Badar, ikhwan. Ibnu Mas'ud itu mengikuti perang Badar, dan beliaulah yang membunuh Abu Jahal laknatullah alaih pada perang Badar, ya. Jadi siapa yang membunuh Abu Jahal? Yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan banyak sekali pujian-pujian dari Nabi Muhammad SAW terhadap Ibnu Mas'ud, ya. Banyak sekali pujian yang diberikan kepada Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Ya, contohnya Nabi Muhammad SAW pernah memuji bahwa engkau adalah engkau adalah pemuda yang terdidik, ya. Karena Ibnu Mas'ud ini selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Dari adab-adab Nabi Muhammad SAW beliau ikutin. Dan ujian yang lain, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang asli, bacaan yang asli, ya,
bacaan yang asli sebagaimana ketika diturunkan, maka bacalah sebagaimana cara membacanya Ibnu Mas'ud. Ini pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen melihat Al-Quran yang sebenarnya, bacaan yang benar, itu lihat bacaan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan tentang dirinya, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa akulah orang yang paling memahami Al-Quran. Aku adalah orang yang paling memahami Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan satu ayat Al-Quran, ya, satu surat Al-Quran maksudnya, kecuali aku mengetahui di mana turunnya, tentang siapa ayat ini turun, ya. Andai kata aku mengetahui bahwa ada orang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran daripada aku, dan keberadaannya bisa dijangkau dengan naik unta, niscaya aku akan mendatanginya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, kalau dia mengetahui ada orang yang lebih paham daripada Ibnu Mas'ud tentang Al-Quran dan bisa dijangkau dengan naik unta, maka saya akan mendatanginya, kata Ibnu Mas'ud. Beliau ini termasuk sahabat yang istimewa, ya ikhwan. Di antara keistimewaan yang lain, beliau merupakan sahabat yang selalu melayani Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau yang menyiapkan sandalnya, ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW keluar rumah, beliau yang menyiapkan sandalnya, beliau yang mengambilkan air wudhunya dan bantal tempat Nabi Muhammad SAW duduk, ya. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku dan adikku datang dari negeri Yaman, ya. Kami datang untuk tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Kami mengira Ibnu Mas'ud ini beserta keluarganya, beserta ibunya, termasuk dari keluarga Nabi Muhammad SAW, karena sering keluar masuk rumah beliau. Ya, sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari, beliau melihat ini kok akrab banget gitu ya sama rumahnya Nabi Muhammad SAW. Keluar masuk itu biasa gitu loh. Jadi beliau mengiranya ini saudaranya Nabi Muhammad SAW, ini masih keluarganya ini, karena bebas keluar masuk ya. Ternyata bukan, beliau adalah pelayannya, ya, yang melayani Nabi Muhammad SAW. Dan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau diutus ke Kufah, ya, sebuah daerah, untuk mengajari masyarakat daerah sana tentang agama. Sementara Umar menunjuk Ammar bin Yasir sebagai gubernur di Kufah. Umar radhiyallahu an berpesan kepada masyarakat Kufah, sesungguhnya dua orang ini adalah dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan pilihan, maka teladani keduanya. Kemudian beliau ditarik ke Madinah dan meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah, ya. Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah pada usia 70 tahun. Beliau dikuburkan di pemakaman Baqi' di Madinah, ya. Itulah biografi dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang sahabat yang istimewa, ya, yang mulia. Banyak sekali pujian-pujian Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan yang kita akan bahas adalah tentang wasiat yang diberikan Ibnu Mas'ud terhadap atau pesan-pesan dari surat Al-An'am tadi, ayat 151 sampai 153, ya. Yang kalau yang kita bahas kemarin itu adalah syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Di antara wasiat Ibnu Mas'ud dalam ayat ini adalah, yang pertama beliau mengatakan jangan melakukan atau jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Jangan menyekutukan Allah
dengan sesuatu apapun, yaitu menjadikan Allah sebagai tandingan. Ada yang lebih hebat daripada Allah, ini nggak boleh. Ya, ini namanya menyekutukan Allah. Dan nasihat yang kedua yaitu berbaktilah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya berbakti. Berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya berbakti. Banyak ya ikhwah cara berbakti kepada orang tua ya. Kemarin pada pertemuan yang kedua atau yang ketiga sudah kita jelaskan tentang berbakti kepada orang tua ya. Dengan cara apa? Menjaganya ya, merawatnya. Kalau mereka dalam keadaan miskin kita bantu ya, mereka masuk dalam tanggungan kita. Nah ini termasuk cara berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal gimana? Tetap berbakti. Sampai kapan? Sampai kita yang meninggal. Ya. Seorang anak laki-laki itu milik ibunya. Sampai kapan? Sampai anak ini mati. Jadi jangan setelah menikah, seorang laki-laki dia menikah berasa lepas tanggung jawabnya, nggak usah berbakti lagi. Nggak seperti itu konsepnya ya. Justru setelah menikah itu lebih ditekankan lagi untuk berbakti kepada orang tua. Itu pesan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kita harus berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya berbakti. Yang ketiga, di antara nasihat yang ketiga dari Ibnu Mas'ud adalah janganlah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Karena dia subur, akhirnya dibatasin. Pakai program KB. Nggak mau punya anak banyak, nanti uangnya habis. Ya, sedangkan ekonomi saya ini sedang sulit. Akhirnya adalah 2 aja lah anaknya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena Allah yang memberikan rezeki, bukan kalian. Bukan kita, bukan saya. Tapi Allah yang memberi rezeki pada anak-anak kita dan kepada kita. Bahkan kita sendiri tidak mampu memberikan rezeki untuk kita sendiri. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang ini. Tidak boleh membunuh anak atau membatasi anak karena takut miskin, haram. Yang keempat, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang dikejikan oleh akal dan syariat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini mirip-mirip dari wasiat Syekh Shalih Fauzan ya, yang sudah kita bahas pada pekan kemarin. Dilarang untuk mendekati perbuatan yang keji seperti zina, berjudi, memakan yang haram ya. Ini sesuatu yang keji. Durhaka kepada orang tua termasuk di dalamnya. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang terang-terangan ataupun yang batin, yang dalam hati kita, nggak boleh. Kemudian yang kelima, janganlah kalian membunuh seseorang yang telah Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan hak-hak yang benar, yang sesuai dengan syariat. Ya. Dan kalaupun dibenarkan oleh syariat, yang berhak membunuh siapa? Pemerintah, ikhwah. Ya, bukan kita yang boleh membunuh. Misalnya ada yang mencuri nih. Wah, dalam Islam kan kalau mencuri harus dipotong tangannya. Misalnya seperti itu. Akhirnya ada orang mencuri, kita rame-rame motong tangannya, nggak boleh. Kita hidup dalam negara hukum, ya. Ada hukum yang mengatur. Taat sama pemerintah. Selagi pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah kepada Allah, maka tetap kita ikutin. Bisa dipahami ya? Jadi tidak dibenarkan untuk membenci pemerintah, membenci presiden, bahkan membenci Pak RT, nggak boleh ini. Karena kepemimpinannya, nggak boleh. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, ya, seperti wanita atau laki-laki yang berzina sedangkan dia sudah menikah. Nah, ini harus dibunuh ya, dalam Islam. Tapi yang berhak membunuh sesuai dengan peraturan
pemerintah, seperti itu. Kemudian wasiat Ibnu Mas'ud yang keenam adalah janganlah kalian mendekati harta-harta anak yatim kecuali dengan lebih baik sampai mereka baligh atau mereka bisa mengendalikan hartanya, ya. Makanya kita untuk tidak dianjurkan mendekati hartanya anak yatim, takutnya iltibas nanti, bercampur hartanya, harta kita dan harta anak yatim, repot ini. Kecuali kita mampu untuk menyisihkan, kita bukakan usaha dan usahanya maju, kemudian harta itu jadi miliknya. Atau bapaknya meninggal, ya, bapaknya meninggalkan harta. Contohnya dibelikan tanah misalnya, dibelikan tanah, anaknya masih kecil-kecil, nggak bisa nerima uang. Dibelikan tanah sampai nanti berapa tahun, anaknya sudah paham, ya, baru tanahnya ini diberikan atau dijual dan hartanya bisa dimanfaatkan oleh anak yatim tersebut. Jadi seperti itu. Itu yang berapa tadi? Yang keenam, ya. Yang ketujuh, wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. Nah ini kalau kita jualan harus teliti, ikhwan. Kalau dilebihkan ya kita mau bersedekah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau dikurangin, ya. Ini banyak, ikhwan, di pasar-pasar itu subhanallah, ya. Banyak sekali kecurangan di sana. Walaupun tidak semua, tapi banyak. Istilah kata, bukan istilah kata, ya, apa ya? Ibaratnya semua dosa itu berkumpulnya di pasar. Hampir semua dosa itu kumpulnya di mana? Di pasar. Riba, perjudian, perzinahan, itu ada semua di pasar. Kita aja yang nggak tahu, ya. Tapi banyak di situ. Koperasi apa kemarin? Koperasi 46. Minjem 4 balik 6, ada di situ, ya, banyak. Kita nggak mau ngutangnya ditawarin sama mereka. Ini bahaya ini. Nah, kalau timbangan ini banyak juga yang curang, ikhwah. Timbangannya diturunkan, disetting sama mereka sendirilah. Akhirnya nggak sampai sekilo, kelihatannya sekilo. 1 kilogram itu. Nah, ini bahaya ini. Wasiat atau nasihat Ibnu Mas'ud yang ke-8 adalah jika kita bersaksi, maka bersaksilah dengan adil meskipun atas kerabat kalian, kata Ibnu Mas'ud. Ya, kalau kita mau bersaksi, kita bersaksi dengan sebenar-benarnya. Yang ke berapa? 9, yaitu tunaikanlah janji kepada Allah. Ya, tunaikan janji kepada Allah. Kalau kita punya janji kepada Allah, ya harus kita tunaikan. Apalagi punya nazar. Nah, ini nazar ini, ikhwah. Ya, sering dengar, ya, kata-kata nazar. Nazar ini sesuatu bisa haram, bisa mubah, bisa boleh. Dan nazar itu tidak bisa merubah takdir. Contohnya, nanti kalau proyek saya tembus, proyek 1M saya tembus, saya mau sedekah 3 ekor sapi misalnya. Apakah dengan dia mengucapkan seperti itu bakal tembus proyeknya? Ya, enggak seperti itu. Nazar ini tidak bisa merubah takdir, ikhwah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, nazar ini hanya keluar dari orang-orang yang pelit. Dia nggak mau bersedekah kalau nggak ada feedback untuk dia, nggak ada timbal baliknya. Aku nanti kalau aku lulus CPNS, aku mau motong kambing 1 dia nggak lulus, betul. Dia nggak lulus, ya akhirnya apa? Nggak jadi dia motong kambing bersedekah. Nah, ini hanya dikeluarkan bagi orang-orang yang pelit, ya, nggak boleh. Kalau dia qadarullah, nazarnya janjinya dipenuhi oleh Allah, ya, nazarnya dipenuhi oleh Allah, maka dia wajib untuk menunaikan. Haram dia kalau tidak menunaikan.
ya. Sebelum jadi ASN misalnya, dia berdoa, dia minta sama Allah, ya Allah seandainya saya jadi PNS, saya jadi ASN, saya akan bersedekah. Misalnya, sudah jadi, lupa dia sama janjinya. Ini Allah akan murka ya, nggak ada keberkahan di situ nanti. Kemudian yang ke-10 yaitu hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya, ya. Kalau kita terpisah dari jalannya Allah, maka akan banyak sekali perpecahan, ya, perpecahan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan, nasihat Ibnu Mas'ud, untuk mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya. Itu asar atau penjelasan dari perkataan sahabat tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu tentang ayat 151 sampai 153 dalam surat Al-An'am, ya. Kemudian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum, kita akan menyelesaikan dalil yang terakhir, ya, di bab yang pertama. Semoga Allah mudahkan, pekan depan kita bisa melanjutkan lagi tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang dapat menghapuskan dosa, ya. Di sini Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan sebuah hadis, ya, dari sahabat yang mulia, wa'an Mu'adzin ibni Jabalin radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himarin faqalali, aku naik himar. Himar itu apa? Keledai. Dan aku dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadari ma haqqullahi 'alal ibadi? Wahai Mu'adz, mau enggak kamu ku tunjukkan, ku kasih tahu apa haknya Allah atas hamba? Wa ma haqqullah wa ma haqqul ibadi 'alallah, kata Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi Muhammad SAW, apa haknya hamba terhadap Allah? Kata Mu'adz, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya a'lam, lebih mengetahui. Qala, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah terhadap hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya hamba terhadap Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Kemudian sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, afala abasyirun nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak aku kasih tahu manusia, kasih tahu kaum muslimin tentang berita tadi? Kata Rasulullah SAW, qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi Muhammad SAW, jangan kamu kasih tahu, nanti mereka bersandar, ya. Sudah tahu Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik. Jadi
orang ini nanti akan bersandar aja di sini. Dia nggak mau beramal solih. Dia nggak mau melakukan amalan-amalan yang bisa mengantarkan dia ke surga. Amalan-amalan tambahan. Cukup, yang penting kan saya nggak syirik. Ya, yang penting kan saya nggak berbuat syirik. Maka Allah tidak akan mengazab saya. Nah, seperti itu. Ya. Dia mau berbohong, dia mau melakukan maksiat, yang penting apa? Nggak syirik katanya. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Kita akan mengenal sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, ya. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus. Kabilah Aus merupakan salah satu kabilah besar yang terpandang di kota Madinah, ya. Kabilah itu seperti suku. Di apa? Kalau di Lingo nggak ada ya, maksudnya suku-suku ya. Kalau di Sumatera Utara itu biasanya banyak suku-suku dari marga lah gitu istilahnya. Di Indonesia ini juga banyak. Dan orang Arab pun mereka punya suku, punya kabilah. Dan sahabat yang mulia ini kabilah dari kabilah Aus yang selalu berperang dengan suku Khazraj. Ya, di Madinah itu ada dua suku, ya, ada dua kabilah yang mereka ini perang terus sebelum agama Islam masuk. Dan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus ini adalah salah satu dari mereka, ya. Kabilah Aus merupakan kabilah yang besar di kota Madinah. Adapun kunyahnya ini sama seperti tadi sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, yaitu Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya. Dia memeluk Islam saat masih muda belia. Ya, Ibnu Mas'ud ini masuk Islam pada saat usia 18 tahun. Masih mateng-matengnya ini. Masih bergairah hidupnya, ya. Yang masih mencari jati diri kalau anak sekarang. Dan ini anak muda masuk Islam pada usia 18 tahun. Dan ini sangat jarang sekali. Di antara peristiwa bersejarah yang melibatkan namanya adalah peristiwa Baiat Aqobah. Ya, pada peristiwa ini Mu'adz bin Jabal beserta 70 orang Yastrib atau orang Madinah berjanji akan menyediakan tempat baru di negeri mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, namanya ada Baiat Aqobah, ya. Kemudian mereka berbaiat itu apa ya? Berjanji, ya, berjanji kepada Nabi Muhammad sambil memegang tangannya bahwa kami suku Aus akan melindungi Nabi Muhammad SAW. Kami akan melindungi Nabi dan para sahabat dari Muhajirin dengan segenap jiwa dan raga kami. Ya, kami akan menyediakan tempat. Nah, ini nggak ada zaman sekarang, ikhwah. Ya, dari suku Quraisy, ya, sahabat Muhajirin datang ke Yastrib, ke Madinah, disediakan tempat. Ya, bahkan kalau dari sahabat yang tinggal di Madinah punya istri 2, kalau orang Muhajirin ini mau sama istrinya, saya ceraikan istri saya, silakan ambil. Ini bukti kuatnya iman mereka, ya, persaudaraan mereka. Jadi seperti itu. Ada 70 orang Yastrib yang berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka akan memberikan tempat pada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sahabat dari Mekah hijrah, mereka akan memberikan tempat juga. Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang memiliki kedudukan besar, ya, di hati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya hal yang menunjukkan itu adalah sahabat yang mulia ini pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak sembarang orang, ya, bisa dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti insyaallah akan kita bahas, ya, tentang dalil ini. Walaupun sahabat yang mulia ini masih sangat muda, dia memiliki wawasan keislaman yang luas, ya. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW mengutusnya berdakwah di daerah Yaman setelah perang Tabuk. Ini sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal masih muda, dikirim, ya, dikirim ke daerah Yaman. Dan Nabi Muhammad SAW mengantar Mu'adz sampai ke perbatasan.
perbatasan kota, ya, untuk melepas kepergiannya. Dan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal ini memiliki beberapa anak, ya, di antaranya adalah Abdurrahman, Ummu Abdullah, dan anak-anak lainnya yang tidak disebutkan oleh sejarawan, ya. Jadi anaknya ini cukup banyak. Dan beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Mu'adz, wallah inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah Mu'adz, saya sangat mencintaimu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini cinta bukan cinta yang apa, ya? Bukan cinta yang nafsu, ya, tapi cinta karena Allah. Ya. Jadi boleh kita bilang sama saudara kita, "Ya akhi, ana uhibbuka fillah ya akhi." Wahai saudaraku, aku mencintai antum ini karena Allah, ya akhi. Ya boleh. Ya. Justru ini dianjurkan kita mencintai itu karena Allah, mencintai istri, mencintai anak, ya karena Allah. Kalau sudah tidak ada Allah di hatinya, ya sudah, buat apa kita mencintai dia? Nggak boleh. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menjawab, "Ibu dan ayahku menjadi tebusanmu, ya wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku juga mencintaimu." Bahkan sahabat yang mulia ini menjadikan kedua orang tuanya sebagai tebusan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bukti dia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Kembali ke hadis tadi, ini hadis yang sangat familiar, ya, sering kita dengar tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW. Haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Haknya Allah terhadap dari hambanya adalah dia beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Nah, ini sudah sering kita bahas, ya. Sering sekali kita bahas, kita ulang-ulang terus. Hak terbesar Allah adalah diibadahi tanpa disekutukan dengan sesuatu apapun. Baik itu dari kalangan nabi, malaikat, bahkan orang-orang solih, nggak boleh, ya, menjadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya Allah dan haknya seorang hamba dari Allah adalah Allah tidak akan mengazab, menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kalau kita tidak menyekutukan Allah, makanya pentingnya kita belajar. Kalau kita nggak belajar, ikhwan, kita tidak akan tahu kita ini syirik apa enggak ini seperti ini. Kalau kita belajar, kita akan tahu bahwa dapat tangan gatel ini ya karena gatel, bukan karena dapat duit. Ya, kan gitu, sebagian orang kan gitu. Kalau di kampung saya, ya nggak tahu kalau di Lubuk Linggau ini. Kalau di kampung saya tangannya gatel, katanya mau dapat duit. Pakai baju terbalik nih, pakai baju kebalik, wah dapat duit nih, dapat duit. Kalau di kampung saya seperti itu. Mudah-mudahan kalau di Linggau nggak ada, ya. Oh, saya itu juga, Bu, ya. Nah, kalau kita belajar, kita akan tahu nih bahwa kalau mau dapat duit ya kerja, bukan bajunya dibalik terus setiap hari. Ya, tanggal 1 sengaja digatel-gatelin tangannya, wah dapat duit nih, dapat duit ini. Nggak seperti itu, ikhwan. Ya, kita akan tahu bahwa ini syirik besar, ini syirik kecil, ya. Ini bisa mengeluarkan dari Islam, ini tidak. Ini seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang apa yang dapat diambil dari hadis ini. Ya. Ada beberapa poin, ada 11 poin. Apa-apa yang dapat diambil dari hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Tawadhu, yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rukbal himara wa aradafa alaihi khilafa ma alaihi ahallul kibr. Yang pertama, tawadhu'nya Nabi. Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW, beliau naik unta, ikhwan. Nabi Muhammad SAW naik
naik unta, naik himar maksudnya ya, naik keledai. Padahal beliau ini seorang khalifah, seorang pemimpin. Dan dia nggak malu untuk membonceng sahabatnya. Wal iyadzubillah, di zaman sekarang ini, kalau dia merasa pemimpin, dia orang hebat, nggak mau bonceng orang biasa. Pasti yang dibonceng ya sesama mereka. Dan ini termasuk dari kesombongan, ikhwan. Ya, kita kan kalau udah hebat nggak mau naik kendaraan yang biasa-biasa aja, karena di zaman dulu himar atau keledai ini hanya dipakai orang-orang lemah, ya, murah harganya dibandingkan unta atau kuda. Kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW berdoa minta kuda, dikasih nggak sama Allah? Pasti dikasih lah. Tapi dengan ketawadhuan, ya, kerendahan hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau masih naik unta dan mau membonceng membonceng sahabatnya. Itu pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, bersikap tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri ya, nggak boleh merendahkan diri. Haram hukumnya merendahkan diri di hadapan manusia. Bedakan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri itu ya kita merendahkan diri kita di hadapan manusia. Apa kabar mas? Alhamdulillah sehat, tapi itulah susu anak habis, belum bayar sekolah. Ini merendahkan diri namanya. Ya, nggak boleh ada yang tahu kesusahan kita kecuali Allah. Itu prinsip. Ya, laki-laki harus punya prinsip. Jangan suka ngeluh sama manusia, ya, yang nggak bisa ngasih solusi. Solusinya apa? Sabar mas. Udah itu aja. Ya, nggak boleh merendahkan diri. Tapi tawadhu itu merendahkan hati kita. Merendahkan diri boleh-boleh saja, tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jawazul irdafi ala dabati idza kanat tatiqu dzalik. Yang kedua adalah bolehnya membonceng dengan hewan tunggangan selagi hewan tunggangan itu mampu. Ya. Haram hukumnya memberikan beban melebihi batas kemampuan tunggangan kita. Kalau di sekarang ya diibaratkan dengan motor, mobil ya. Kita kan badannya besar-besar nih. Pakai sepeda listrik misalnya kecil, zolim kita. Ya. Atau pakai sepeda anak-anak, ya rusak nih sepedanya, nggak boleh. Dan di sini Rasulullah SAW hewan ini masih mampu untuk membonceng. Ini dalil berarti bolehnya kita boncengan pakai hewan tunggangan. Ini ilmu juga ini. Ya. Itu yang ke berapa? Yang kedua ya. Yang ketiga, at-ta'limu bitariqatil su'ali wal jawabi. Yang ketiga adalah pembelajaran dengan metode tanya jawab. Ya, dengan metode tanya jawab. Nah, ini boleh, ini dianjurkan malahan. Kita belajar nih di pondok pesantren misalnya. Satu kelas ada 20 orang. Kan nggak semua orang tuh bisa paham, ya. Nggak semua orang tuh bisa paham. Terus metodenya seperti apa? Metodenya dengan tanya jawab. Guru boleh bertanya, begitu juga sebaliknya. Ada siswa yang A, B, dan C. Kadang yang A ini sudah paham nih, tapi yang C belum. Akhirnya apa? Yang A ini boleh bertanya. Ustadz, izin bertanya. Sholat 5 waktu ada berapa? Sholat 5 waktu ada berapa rakaat, Ustadz? Misalnya seperti itu. Ya, padahal dia sendiri tahu jawabannya. Tapi dia bertanya agar ustadznya menjelaskan supaya teman-temannya yang lain paham. Ya. Seperti kalau kita kajian tabligh akbar misalnya. Karena yang tanya itu dia sudah tahu jawabannya. Tapi dia ingin orang lain itu bisa paham juga. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat,
su'ila amma la ya'lamu yambaghi lahu ayyaqulu Allahu a'lam. Orang yang ditanya sesuatu dan dia tidak mengetahui jawabannya, maka dia hendaknya menjawab Allahu a'lam. Allah Maha tahu. Ya. Beda dengan orang zaman sekarang, ikhwah. Dia tidak tahu tapi sok tahu. Akhirnya kemana-mana, repot nanti. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Imam Malik rahimallahu ta'ala, ya, ada sebuah kisah, beliau tinggal di Madinah. Ya. Ada beberapa orang dari negeri yang jauh, bawa 50 pertanyaan, ikhwah. 50 pertanyaan soal tentang hukum-hukum. Hukum ini, hukum ini, hukum ini. Datang ke Imam Malik, hanya dijawab beberapa saja. Protes orang ini, wahai imam, saya ini datang dari jauh, bawa soal kaum saya, terus kamu hanya jawab Allahu a'lam. Apa yang mau saya sampaikan nanti kepada orang kampung saya ini? Ini 50 soal, ini soal titipan semua. Titipan dari orang kampungnya. Pengen nanya ke Imam Malik. Tapi jawab, Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, bilang sama orang kampungmu bahwa Imam Malik tidak tahu. Di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hambanya? Mu'adz bin Jabal nggak tahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kalau sekarang, ikhwah, kita tidak boleh menyebutkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena apa? Rasulullah SAW sudah meninggal. Ini simpel tapi nggak boleh. Seperti orang yang bersumpah. Bersumpah gimana? Demi Allah, demi Rasul. Nah, ini nggak boleh, ikhwah. Ya. Nanti ada babnya tentang sumpah, ya. Insya Allah kita bahas tentang bab sumpah nanti. Bersumpah atas senama selain Allah. Demi apa misalnya? Ini nggak boleh ini, kecuali demi Allah. Dan itu pun nggak boleh sembarangan kita sebutkan. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, nggak boleh, ikhwah. Ya, ini perlu kita ketahui. Jadi jangan malu kalau ditanya, kita jawab Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Udah, stop situ aja. Ya, kalau tahu kita jawab, kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Nggak berdosa. Justru kita lebih selamat kalau kita jawab Allahu a'lam. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, ya. Ma'rifatu, yang kelima, ma'rifatu haqqillah 'alal ibadi wa huwa ayyabuduhu wahdahu la syarikalah. Yang kelima, mengetahui haknya Allah terhadap hambanya. Hak Allah adalah dari hambanya adalah beribadah kepadanya tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak terbesarnya Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh dicampuri dengan niatan yang lain. Ya, ini hak terbesarnya Allah yang harus kita tunaikan, ikhwah. Kemudian yang keenam, man lam janiba syirka lam yakun atiyan bi ibadatillah haqiqatan walau abduhu fi surati. Yaitu ya, pelajaran yang keenam, keutamaan orang yang menjauhi kesyirikan, orang yang tidak menjauhi kesyirikan, sejatinya dia tidak beribadah kepada Allah. Orang yang tidak menjauhi kesyirikan, sejatinya dia tidak beribadah kepada Allah, walaupun kelihatannya dia sedang beribadah. Dia muslim, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Dia datang ke dukun misalnya, kan syirik ini jelas. Kemudian dia pulang sholat. Aslinya, sejatinya orang ini lagi nggak sholat nih, lagi nggak beribadah kepada Allah. Karena yang namanya amalan syirik
itu menghapuskan semua amalan solih. Itu syirik besar ya, menghapuskan semua amalan solih. Yang ketujuh, fadlut tauhidi wa fadlul min tamassaka bihi. Yang ketujuh, keutamaan tauhid dan orang yang berpegang teguh, tamassak itu berpegang teguh dengan tauhid. Orang yang bertauhid tidak mungkin Allah azab, ikhwah. Ya. Allah tidak akan mengazab dalam hadis ini orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dia paham nih, ini syirik, ini tauhid, ya, ini boleh, ini nggak boleh, dia paham. Maka Allah tidak akan mengazabnya. Yang ke-8, tafsirut tauhidi wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Yang ke-8, tafsir tauhid yaitu mengibadahi Allah saja tanpa menyekutukannya. Tafsir dari tauhid artinya adalah menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslimin bima yasirruhu. Yaitu disunnahkan memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Dianjurkan memberikan kabar gembira. Boleh nggak Rasulullah aku kasih tahu manusia berita ini? Ini lama, ikhwan. Hadis ini keluarnya lama. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, baru hadis ini dikeluarkan, diceritakan. Ya, itu yang ke-9. Yang ke-10, ya, diperbolehkan menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Boleh menyembunyikan ilmu kalau ada maslahatnya. Contohnya ini nih. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Apa kata Rasulullah SAW? La tubasyirhum fayatakiluh. Jangan kamu kasih tahu, nanti mereka bisa bertawakal, mereka bergantung dengan ini nanti, dengan amalan ini. Ya, maka boleh kita berarti ini hadis ini belum pas nih ke sini nih. Ya kita dai itu kadang tuh menimbang-nimbang, oh hadis ini cocok untuk masyarakat sini, sudah boleh disampaikan belum, ya. Sudah pantas belum disampaikan satu masyarakat, ya. Kalau kita dakwah di satu kampung langsung bawa dalil-dalil yang bertentangan dengan mereka, ya mereka nggak akan nerima dengan dakwah kita, ikhwah. Ya, harus dengan strategi. Ini dakwah itu perlu strategi. Yang ke-11 atau yang terakhir, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Adabnya seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Ya. Ini adab kepada guru ini harus diutamakan, ikhwah. Walaupun dia itu lebih muda daripada kita. Guru kita ini umurnya jauh di bawah kita, tapi karena dia guru, kita beradab. Dengan cara apa? Tidak memanggil namanya, ya. Diawali dengan sebutan yang layak, ya. Syekh misalnya. Kalau guru kita syekh ya, atau ustadz misalnya kan. Nah, ini sebuah adab, ya. Nggak boleh panggilnya kau sama ustadznya antum misalnya. Antum nih ustadz. Nah, ini walaupun gimana ya? Boleh, tapi rasanya kurang afdol, ya. Manggil ustadz dengan pakai nama atau pakai kau, kamu gitu, ya. Walaupun ada sebagian dai itu risih kalau dipanggil ustadz kadang-kadang, ya. Termasuk juga di dalam saya, ya. Kalau dipanggil ustadz tuh agak gimana gitu, ya. Karena berdakwah inilah sebuah kewajiban, ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ada juga orang yang memperkenalkan diri dengan ustadz, memperkenalkan diri dengan label ustadz. Namanya siapa mas? Oh saya Ustadz Dimas misalnya. Waduh, ya walaupun dibolehkan tapi kalau saya kurang serak ya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, ikhwan. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.